Hujan-hujan makan sekoteng, lebih enak pakai roti. Penontonku yang cantik dan ganteng, kelas bahasa Indonesia udah dimulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar pelajar Indonesia? Tentu sangat luar biasa, bukan? Kali ini, bersama Ibu Nail, kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Ada apa saja di dalamnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Di dalam struktur teks prosedur, yang pertama ada tujuan. Di dalam tujuan, bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau yang dilakukan. Dalam bagian ini, pembaca mengetahui apa tujuan dari teks prosedur tersebut. Misalnya, cara membuat mie instan atau cara memasak mie instan, cara membuat kopi hangat, ya misalnya. Biasanya, pada bagian ini penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian. Misalnya, cara mudah membuat masker kain, cara murah membeli iPhone misalnya, dan lain sebagainya. Lalu, struktur teks prosedur yang kedua ada alat dan bahan. Nah, teks prosedur cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan. Misalnya, resep makanan, membuat hiasan, atau membuat yang lain. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Misalnya, cara membuat hotdog misalnya. Alat dan bahan yang digunakan ada panci, ada garpu, ada tepung, dan lain sebagainya. Dan struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Setelah kita mengetahui tujuannya apa, alat dan bahan yang dibutuhkan apa, lalu ini adalah bagian yang paling penting dari teks prosedur, yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah berisi tahapan-tahapan kegiatan atau urutan kronologis, termasuk hal yang perlu diperhatikan. Nah, biasanya pada bagian langkah-langkah ini dijelaskan benar-benar detail. Jika panduan untuk permainan misalnya, maka penulis memberikan aturan permainannya. Nah, yang terakhir adalah bagian penutup. Penutup merupakan bagian yang tidak penting karena ada teks prosedur yang tidak memiliki penutup, ada juga teks prosedur yang memiliki bagian penutup. Penutup merupakan kalimat terakhir yang mengungkapkan hasil dari apa yang tujuan dari teks prosedur. Nah, biasanya kalimat penutup ini merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata-kata lain. Misalnya, ternyata mudah bukan melakukan senam ini? Atau, yeay, hidangan siap disajikan. Atau, kita bisa menikmati hotdog di malam hari misalnya. Atau, ternyata membuat kue ini tidak butuh waktu yang lama. Nah, itu tadi struktur teks prosedur. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, kita akan mengilustrasikan dalam contoh teks prosedur. Ibu memiliki contoh teks prosedur yang Ibu cari di internet. Nah, ketika kita membaca teks prosedur ini, maka bagian atau struktur teks
Yang pertama tujuan itu terletak di sini. Ini. Cara mudah buat masker kain dari rumah. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan itu terletak di sini. Lalu langkah-langkahnya sudah dijelaskan di sini. Dan kalimat penutupnya adalah masker kain sudah dapat digunakan. Nah, demikianlah struktur teks prosedur. Demikianlah pembahasan bersama tentang struktur teks prosedur. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dah.